Upacara pengibaran bendera di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum hari Senin tanggal 23 Juni 2025 dimulai. Memimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera Senin 23 Juni 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, tegap, maju, jalan. Jalan, jalan. Jalan. Jalan, jalan. Jalan. Nih. Jalan. Jalan kau. Ke depan. Jalan. Jalan. Gerak. Siap. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Selesai. Teruskan. Terus. Ada. Merah, merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik. Kanan. Langkah. Hadap. Maju. Jalan. Jalan. Kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang
jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara yang kita cintai ini bersama. Mengheningkan cipta, dimulai. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat oleh pembina upacara. Istirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, hadir langsung Bapak Sutrisno dan Bapak Muhammad Safar Godam. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Ibu Mutia Farida, rekan-rekan sekalian, para pejabat manajerial dan non-manajerial, seluruh peserta pelatihan Training of Facilitator KUHP, terima kasih sudah hadir. Adik-adik para calon pegawai negeri sipil di lingkungan BPSDM dan tentunya seluruh taruna-taruni Politeknik Pengayoman Indonesia yang kami banggakan. Pertama-tama tentunya selalu kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia pada pagi hari ini kita semua selalu dalam berkatnya, masih diberi nikmat kesehatan, nikmat semangat konsisten untuk mengikuti upacara setiap hari Senin di lingkungan BPSDM Hukum, Kementerian Hukum. Pertama, tentunya sama-sama kita mendengarkan berita-berita kita kemarin bahwa Dr. Hajar Mawan yang terakhir sebelum menjadi Kepala Pusat Pengkajian Strategi Hukum pada BSK, beliau adalah Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Tentunya seluruh jajaran pimpinan BPSDM Hukum mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Rahma, yang lebih kita kenal Ibu Rahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya dan menerima semua amal ibadahnya dan dilancarkan jalannya
menuju ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini Ibu Kepala BPSDM yang didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi sedang melaksanakan kunjungan kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Sulawesi Utara. Insya Allah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Manado, Ibu Kabadan akan membuka suatu pelatihan yaitu public speaking. Tujuannya adalah bagaimana semua pelaksana yang ada di wilayah kerja Badiklat Sulawesi Utara terdapat 10 meningkat komunikasinya dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang semakin baik. Yang kedua, tugas yang akan dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi terkait dengan penilaian kompetensi termasuk pemberlakuan penerimaan negara bukan pajak khusus untuk jabatan fungsional terbuka yang mana Kementerian Hukum sebagai pembinanya. Dan yang terakhir, Pak Kapus Pungkam Humham fungsional ya, bukan Humham, Pak Kapus fungsional akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum. Dalam hal ini pelatihan yang saya sebutkan tadi, JF terbuka, pembinanya adalah Kementerian Hukum. Di antaranya pelatihan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan penyuluh hukum. Itu yang rangkaian kegiatan Ibu Kepala BPSDM beserta pimpinan tinggi yang mendampingi sampai dengan besok balik ke Jakarta. Dan insya Allah di bulan Juli tanggal 29, 30 sampai dengan 31 bertempat di BPSDM ini akan dilaksanakan rakor kementerian evaluasi capaian kinerja semester 1. Jadi di sini dilakukan evaluasi semua program-program kegiatan baik di pusat begitu juga di wilayah termasuk UPT kita untuk menyusun langkah-langkah strategis memasuki semester kedua. Selanjutnya Bapak Ibu ingin kami sampaikan juga terkait dengan Renstra BPSDM 2026 sampai dengan 2029. Saat ini draft Renstra sudah kami susun. Poin penting yang ingin kami sampaikan di dalam Renstra pertama adalah melakukan penataan kelembagaan yang ada di BPSDM, begitu juga dengan Badiklat. Khusus untuk BPSDM, kami mengusulkan satu pusat. Dan ini memungkinkan sesuai dengan peraturan Permenpan RB 15 tentang penyederhanaan birokrasi, memungkinkan unit eselon 1 khususnya BPSDM untuk menjadi 4 kepala pusat. Oleh karena itu kami mengusulkan satu pusat penjaminan mutu dan sertifikasi. Kenapa pusat penjaminan mutu dan sertifikasi? Kementerian Hukum ini menjadi pembina beberapa JF yang terbuka. Contoh perancang. Perancang itu bukan hanya ada di Kementerian Hukum. Dia berada pada seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. Oleh karena itu tidak mungkin BPSDM mampu melakukan semuanya. Pelatihannya, penilaiannya. Oleh karena itu nanti akan kami memberikan jaminan mutu ya sama dengan LAN, memberikan akreditasi atau memberikan izin prinsip untuk Kementerian Hukum dapat melaksanakan PKN 2 persis seperti ini. Begitu juga dengan sertifikasinya. Semua tenaga pengajar, modul, kurikulum, metode harus penjamin mutunya dari kita dan penyelenggaranya tersertifikasi. Dan yang melakukan adalah BPSDM, Kementerian Hukum. Untuk KLKLD dapat melakukan pelatihan-pelatihan atau kalau penilaian kompetensi tidak bisa, agak berbeda, agak unik, hanya untuk pelatihan-pelatihan saja. Itu salah satu yang menjadi poin penting di dalam Renstra yang kami usulkan. Dan yang penting lagi, di dalam Orta BPSDM, Bapak Ibu, disebutkan bahwa BPSDM itu melakukan pengembangan kompetensi di bidang hukum. Kami kemarin sudah sepakat dengan teman-teman di Biro Perencanaan, akan dirubah, bukan hanya bidang hukum. Jadi sasaran pengembangan kompetensi BPSDM Kementerian Hukum adalah ASN Kementerian Hukum sendiri, ASN bidang hukum, ASN dan non-ASN. Kenapa ASN dan non-ASN? ASN di Kemendikti, ASN di pertanian itu non-hukum. Tetapi di sana ada perancang, ada analis hukum, ada penyuluh. Sehingga itu menjadi sasaran untuk pengembangan kompetensi menjadi output BPSDM Kementerian Hukum.
Itu hal-hal yang begitu juga yang non ASN seperti para notaris, para legal, ya, kurator, dan beberapa yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas fungsi di Kementerian Hukum, termasuk konsultan kekayaan intelektual, dan itu sudah kami masukkan ke dalam Renstra. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Khusus kita warga BPSDM, khusus teman-teman di sekretariat, di pusat-pusat, untuk menyiapkan diri. Kalau Renstra ini sudah diketok palu, kita harus siap untuk menyusun strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu hadirlah Corporate University. Korpu ini adalah solusi untuk kita. Mindset kita tidak lagi berpikir pelatihan klasikal, harus ada ini, harus ada itu, harus enggak ada. Kalau di Kementerian Keuangan, di BPKP, setiap hari itu puluhan bahkan ratusan pelatihan berlangsung. Tetapi tidak kelihatan sibuk. Mereka menggunakan Corporate University, berbagai macam metode, cara untuk melakukan pengembangan kompetensi bukan hanya di internalnya, tetapi seluruh kementerian lembaga daerah. Jadi ini mari kita bersama-sama ke depan supaya peran fungsi BPSDM semakin meluas untuk melayani bukan hanya eksternal, bukan hanya masyarakat, tetapi sesama aparat negara. Itu yang poin-poin penting yang sementara kami, dan beberapa hal yang tidak mungkin saya sampaikan semuanya di sini. Terakhir Bapak Ibu, terkait dengan pembangunan zona integritas, ya, hari ini terakhir penilaian semua data dukung atau dokumen upload yang sudah kami kirim untuk B06, mulai dari RKT, rencana kerja tahunan B06, zona integritas, begitu juga dengan SPIP. Saya berharap semua dokumen data dukung yang sudah kita kirim melalui aplikasi IRB Kementerian Hukum betul-betul adalah dokumen yang berkualitas. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini kita sedang menyiapkan diri untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi untuk dokumen mulai dari B03, 6, 9 sampai 12 tolong diperhatikan kualitasnya. Itu Bapak Ibu. Terakhir ada teman-teman TOF KUHP, selamat datang di BPSDM Kampus Pengembangan Pancasila, dan ada CPNS Taruna, Anda masuk di kawasan implementasi nilai-nilai Pancasila. Tolong betul-betul semua sikap perilaku kita, ya, karakter, inilah karakter Indonesia Bapak Ibu. Saya suka mencontohkan kenapa Pancasila, butir-butirnya jelas, kita harus berperilaku seperti apa dari sila 1 sampai 5. Itu karakter, membangun karakter orang Indonesia. Jadi sekali lagi tolong siapapun yang berada di lingkungan BPSDM, ya, tidak perlu dihafal butir-butir yang sudah ditetapkan ada 5 zona, paling enggak singkat dibaca dan diimplementasikan. Kami sudah melayangkan nota dinas kepada seluruh pusat untuk implementasi ini, setiap hari menyampaikan butir-butir sila keberapa Pancasila yang saya implementasikan hari ini, dan itu disampaikan laporannya masing-masing kampus kepada Ibu Kabadan untuk kita lakukan evaluasi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semua tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat, ya, walafiat tentunya, dan tetap selalu dari dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penyerahan piagam penghargaan pegawai teladan oleh pembina upacara. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus.
menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Menyanyikan Mars BPSDM Hukum. Yel-yel dipimpin oleh pembina upacara. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. BPSDM. Adaptif, belajar, tangkap. BPSDM. Adaptif, belajar, tangkap. BPSDM. Adaptif, belajar, tangkap. Terima kasih. Diperdengarkan kode etik ASN. Kode etik aparatur sipil negara. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat dan mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan dan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul guna mengikuti upacara pengibaran bendera untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami mohon kepadamu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat guna untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukkanlah kami dari jalan keselamatan menuju jalan cahaya. Ya Allah yang Maha Mengampuni, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan berkahilah kehidupan kami, dan terimalah amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara.